mungkin kalian gak bisa ikut ibadah di gereja, tapi gak apa-apa, tetap bersuka cita. Kita bisa ikut ibadah online ya, semuanya tetap memuji Tuhan. Percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir. Yuk sekarang kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama mengikuti ibadah. Kami semua dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus baik dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di setiap hati kami, di setiap rumah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk semuanya, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau semangat. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Amin, betul. Yuk semuanya kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bilang buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Yes. Boleh sambil tepuk tangan juga adik-adik di rumah. Ya. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know
Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan kasih untuk setiap kami. Kami sudah bernyanyi Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik padamu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun yang diceritakan bisa kami mengerti dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami hati dan juga telinga pikiran yang mau mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, Shalom Kids, welcome back with Kak Cingcing. Nah, today Kak Cingcing mau kembali menceritakan tentang kehebatannya Tuhan Yesus. Kalau kemarin-kemarin kita kan juga udah belajar juga kan. Nah, hari ini kita juga masih mau belajar tentang God is my strength. Tuhan adalah kekuatannya siapa? Kekuatannya kita. Nah, sebelum mulai, Kak Cingcing mau nanya dulu nih. Adik-adik, kalian ada yang pernah ikut lomba 17 Agustus gak? Ada yang pernah di sekolah? Pasti pernah ya. Coba adik-adik ingat-ingat, kalau biasa 17 Agustus tuh ada lomba apa aja ya? Ada, apa tuh biasa kalau yang digantung, yang makanan terus kan harus gigit itu? Apa? Lomba makan kerupuk, betul. Terus ada apa lagi? Yang itu biasa adik-adik harus bawa bendera, terus masukin benderanya ke botol-botol, betul. Terus ada satu lagi adik-adik, permainan yang sering dimainin di 17 Agustus. Yang biasanya ada banyak orang, terus orang-orang itu pegang tali. Terus mereka tarik-tarikan. Apa namanya? Tarik tambang, yes betul. Kakak mau nanya, adik-adik di sini ada yang pernah ikut lomba tarik tambang gak? Ada yang pernah? Wih, pasti ada yang pernah ya. Kalian kalau misalnya biasa lomba tarik tambang, mainnya sendiri atau sama teman-teman yang lain? Pasti sama teman-teman yang lain ya. Nah, kakak mau nanya, kalau misalnya lomba tarik tambang, supaya kalian menang di dalam tim kalian, orangnya harus banyak atau sedikit? Betul, kalau kalian main tarik tambang, orangnya harus banyak. Coba kalian bayangkan, misalnya ada lagi main tarik tambang. Terus yang di sisi sebelah sini, yang main tarik tambang cuma 5 orang. Tapi yang di sebelah sini, yang main tarik tambang ada 15 orang. Wah, coba yang menang yang sebelah sini atau yang sebelah sini? Pasti yang sebelah sini dong ya, yang jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia pasti tariknya lebih kenceng. Karena dia orangnya lebih banyak dibandingkan yang di sebelahnya. Nah, tapi kalian tahu gak sih adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus membantu bangsa Israel melawan orang-orang yang lebih banyak. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit loh. Ada yang penasaran? Mau tahu ceritanya? Yuk, yang mau tahu ceritanya semua duduk yang rapi. Jangan lupa kupingnya dibuka. Oke, yuk kita nonton sama-sama. Pada waktu itu, bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka dijajah oleh orang Midian. Bangsa Israel sangat menderita dan mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Suatu hari ada seorang Israel bernama Gideon yang sedang mengirik gandum dan tiba-tiba dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat itu memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Gideon kaget dan tidak percaya. Dia bilang kepada malaikat, mana mungkin, aku berasal dari kaum terkecil di antara suku Manasye dan yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi kemudian Tuhan berfirman kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lalu Tuhan mengirimkan 30.000 orang untuk mengikut Gideon berperang melawan orang Midian yang jumlahnya diperkirakan sekitar 135.000 orang. Tapi Tuhan malah berkata kepada Gideon bahwa pasukannya terlalu banyak. Tidak perlu orang sebanyak ini untuk mengalahkan orang Midian.
Berserulah Gideon kepada pasukannya. Siapa yang takut? Silakan untuk pulang. Dan pulanglah 20.000 orang. Tapi Tuhan bilang lagi bahwa jumlahnya masih terlalu banyak. Orang-orang itu kemudian disuruh minum di danau dan orang-orang yang mengambil air dengan tangannya ada 300 orang. Sisanya yang minum air dengan mencelupkan mukanya disuruh pulang. 300 orang inilah yang dipilih Tuhan untuk berperang bersama-sama Gideon. 300 pasukan ini masing-masing membawa sangkakala dan buyung. Dan ketika mereka menyerang orang Midian, mereka semua meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dan berseru, "Demi Tuhan dan demi Gideon!" Seluruh tentara musuh menjadi kacau balau dan melarikan diri. Demikianlah Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan 300 pasukannya. Nah, adik-adik, udah denger kan ceritanya tadi? Jadi tadi yang hebat itu siapa namanya? Yang keren itu loh, siapa namanya? Gideon. Tapi kakak mau nanya sama adik-adik, sebenarnya Gideon itu bisa melawan pasukan yang segitu banyaknya, yang lebih banyak daripada bangsa Israel, karena siapa sih? Apakah karena Gideonnya hebat? Atau karena siapa? Nah, adik-adik, yang hebat itu sebenarnya bukan Gideon sendirian. Karena Gideon itu melawan bangsa yang lain lebih banyak itu karena pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat Gideon dan juga bangsa Israel sampai akhirnya bisa melawan bangsa lain yang lebih banyak. Coba adik-adik kalian bayangin. Awalnya pasukannya tadi ada berapa? Ada 30.000. Terus tadi lawan ada berapa banyak lawannya? Lawannya ada 135.000. Nah, kalian bayangin awalnya dulu deh dari 30.000 sama 135.000. Banyakan yang mana hayo? Banyakan yang 135.000. Nah itu kan tetap udah yang lebih banyak 135 kan. Tapi ternyata adik-adik 30.000 pun menurut Tuhan itu masih terlalu banyak. Akhirnya dipotong, dikurangin orangnya. Dari 30.000 jadi berapa? 20.000. Udah nih 20.000. Ternyata 20.000 pun masih banyak. Akhirnya berkurang lagi. Terakhir ada berapa orang? Ada 300 orang. Coba adik-adik, betapa hebatnya sih Tuhan kita itu bisa membantu bangsa Israel dan Gideon untuk melawan yang lebih banyak. Padahal dari 300 melawan 135.000. Ayo, harusnya kalau secara logika pasti yang menang lawannya kan, karena jumlahnya lebih banyak. Tapi karena pertolongan dari siapa? Dari Tuhan, akhirnya Gideon dan bangsa Israel bisa menang. Nah adik-adik, sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, kita itu juga selalu ditolongin sama Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita mungkin masih kecil atau mungkin banyak orang yang bilang, kamu mah pasti gak bisa, kamu mah masih terlalu kecil. Itu tidak betul, itu salah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Tuhan. Tuhan itu yang pasti akan selalu memberikan kekuatan buat kita. Jadi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena buat Tuhan tidak ada yang mustahil, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus ikut percaya kalau kita akan selalu ada di dalam perlindungannya siapa? Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang adik-adik, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh takut. Kita mau bilang no, kita tidak akan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu ada di sisi kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk Super Word of God. So, today's Super Word of God taken from Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthen me. Sekali lagi ya, Philippians 4 verse 13.
I can do all things through Christ who strengthen me. Jangan dilupain adik-adik ya, kita semua harus percaya kalau Tuhan itu akan selalu memberikan kekuatan buat kita. Jadi kita tidak perlu takut akan semua hal. Yuk sekarang sebelum selesai kakak mau ajak adik-adik kita untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami sudah sama-sama belajar Tuhan tentang Tuhan yang menolong Gideon, Tuhan bisa melawan semua musuh-musuhnya Tuhan karena kuasa dari Engkau. Biarlah Bapa kami semakin percaya, kami semakin yakin di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus akan selalu menolong kami karena sumber kekuatan kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan biarlah Tuhan yang berkati sepanjang minggu ini Tuhan, apapun aktivitas yang kami lakukan supaya minggu depan kami sama-sama lagi berkumpul untuk beribadah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. See you. God bless you. Bye.